Aku berdiri di depan rumah sahabatku saat suamiku keluar dengan kaos kusut, sementara dia melempar kantong obat keselokan dan menyebutku istri gila di depan tetangga. Mereka belum tahu hasil laboratorium infeksi menular seksual itu sudah kusimpan, dan sejak detik itu napas mereka mulai pendek. Sebelum mulai, tulis di kolom komentar dari kota atau negara mana kalian saat ini menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Semoga hari kalian penuh keberkahan dan segala urusan dipermudah. Pukul 4:30 pagi, rumah petak itu masih remang. Lampu dapur menggantung rendah. Cahayanya kuning kusam, memantul di panci kecil yang mulai berembun. Nisa berdiri di depan kompor dengan kaos longgar dan rok rumah, mengaduk sayur bening sambil sesekali menepuk-nepuk ponsel yang layarnya suka gelap sendiri. Di sebelah talenan ada 2 potong tempe, sambal dalam mangkuk kecil, dan kalender meja yang bulan depannya sudah ia lingkari merah. Tanggal itu harusnya jadi hari baik. Ia menoleh ke kamar. Damar masih tidur miring. Satu tangan menindih bantal. Ponselnya tergeletak dekat telinga. Sudah 3 malam berturut-turut laki-laki itu tidur dengan wajah letih, seolah dunia menumpuk di pundaknya. Nisa beberapa kali ingin membangunkannya lebih awal. Sekadar bilang ia sudah menyiapkan teh manis dan bekal nasi, tapi selalu urung. Belakangan Damar gampang tersinggung. Suara gelas diletakkan terlalu keras saja bisa membuat alisnya langsung berkerut. Nisa menaruh tumis tempe ke wadah, meniup uap panas, lalu masuk ke kamar pelan-pelan. "Mas," panggilnya lirih. Damar menggerakkan bahu. "HM. Aku taruh bekal di meja." "Ya." "Ya." Nisa diam beberapa detik. Ia berharap ada satu kalimat kecil yang datang tanpa ia minta. Sesuatu yang ringan, sederhana, seperti, "Kamu bangun pagi banget," atau, "Terima kasih." Tapi Damar cuma menarik selimut setengah jengkal lebih tinggi dan menutup mata lagi. Dulu tidak begitu. Dulu, di tahun pertama mereka menikah, Damar bahkan suka bangun lebih pagi, duduk di dapur sambil mengupas bawang hanya supaya Nisa tidak sendirian. Rumah mereka memang sempit, penghasilan juga pas-pasan. Tapi ada hal kecil yang membuat capek terasa lebih sopan. Ada rasa dilihat. Sekarang Nisa lebih sering merasa dirinya seperti benda yang selalu tersedia. Ada, dipakai, lalu dibiarkan. Ia menahan napas sebentar, lalu keluar kamar. Di depan cermin kecil dekat rak sepatu, ia merapikan kerudung dan menatap wajah sendiri yang tampak sedikit pucat. Mungkin karena kurang tidur. Mungkin karena terlalu sering menunggu sesuatu yang tidak datang-datang. Ia tidak kerja kantoran. Sejak menikah, Nisa menerima jahitan rumahan. Kadang obras jilbab, kadang permak celana sekolah, kadang pasang payet untuk tetangga yang mau kondangan. Penghasilannya tidak besar, tapi rutin. Kalau sedang ramai, justru uang dari jahitan itulah yang menutup kekurangan dapur. Damar tahu itu. Hanya saja beberapa bulan terakhir, setiap kali Nisa mengingatkan soal uang belanja, Damar selalu menjawab dengan cara yang membuatnya merasa sangat kecil. "Aku juga lagi pusing." Itu kalimat andalannya pagi itu. Saat Damar akhirnya keluar kamar dengan rambut masih acak, Nisa menyorongkan teh hangat ke meja makan. "Aku tadi ditawari jahitan seragam lagi dari Bu Yanti," katanya, mencoba membuka percakapan. "Kalau jadi, lumayan buat nambah. Jangan bahas uang pagi-pagi." Damar mengambil ponselnya, melihat layar, lalu langsung berdiri. "Bikin kepala berat." Nisa menelan sisa kalimatnya. Ujung jarinya masih digagang cangkir. Damar minum setengah, lalu menarik tas kerja. "Malam ini aku mungkin telat." "Kenapa?" "Ya kerja." "Pulang jam berapa?" Damar menatapnya datar. "Nggak tahu. Jangan kayak satpam." Kalimat itu kecil, tapi jatuhnya tajam. Nisa tersenyum tipis, senyum gagal yang lebih mirip gerakan bibir daripada ketenangan, lalu mengangguk. Ia mengantar Damar sampai pintu, melihat punggungnya menjauh, lalu menutup daun pintu perlahan di teras rumah sebelah. Tika sedang menyiram tanaman gantung. "Pagi, Nis." Sapanya cerah. Nisa menoleh dan ikut tersenyum. "Pagi." Tika adalah sahabatnya sejak kelas 2 SMA. Mereka pernah duduk sebangku, saling pinjam bedak, saling tangisi mantan pertama, lalu saling membantu saat sama-sama mulai hidup sendiri di Jakarta.
2 tahun terakhir, kebetulan mereka tinggal beda 3 rumah di gang yang sama. Tika janda 1 kali, belum punya anak, dan belakangan mulai membuka catering kecil-kecilan dari rumah. Mas Damar udah berangkat? Tanya Tika. Udah. Rajin banget dia. Ya. Nisa tertawa pendek. Rajin capek. Iya. Tika ikut tertawa. Nanti sore kalau lewat rumahku, masuk ya. Aku coba resep baru. Boleh. Tidak ada yang aneh di sana. Atau setidaknya, pagi itu Nisa masih ingin percaya begitu. Siang harinya order jahitan lumayan banyak. Mesin di depan jendela berderit pelan. Di luar, penjual bakso lewat sambil memukul mangkuk. Suara motor, sapu halaman, dan gosip ibu-ibu RT berputar seperti biasa. Hidup tampak biasa. Tapi mulai sore, ada ganjalan kecil yang tidak enak. Damar tidak membalas chat. Pesan pertama Nisa hanya sederhana. Malam mau dibikinin sop. Tidak dibalas 2 jam kemudian. Mas, pulang berapa? Tidak dibalas menjelang maghrib. Ponsel Nisa akhirnya bergetar. Pesan masuk dari Damar. Aku nginep di rumah Tika malam ini. Dia takut sendirian. Tabung gas rumahnya sempat bocor. Tetangganya juga lagi pulang kampung. Jangan lebay. Nisa membaca kalimat itu 2 kali. Lalu 3 kali. Tangannya berhenti di atas mesin jahit rumah Tika. Takut sendirian? Kenapa harus Damar? Nisa langsung menekan panggilan. Klik. 2 kali. Baru di panggilan ketiga Damar mengangkat. Kenapa? Suaranya terdengar tidak sabar. Mas lagi di mana? Udah kubilang di rumah Tika. Kok bisa? Kenapa nggak bilang dulu? Baru kejadian. Tabung gasnya bermasalah. Aku bantu beresin. Kenapa harus nginep? Hujan. Udah malam. Capek muter lagi. Nisa berdiri. Kursi plastik di belakangnya tergeser bunyi. Mas, itu rumah sahabat aku. Terus. Ya terus aneh. Di ujung sana terdengar helaan napas. Kamu ini kenapa sih? Tika itu teman kamu. Aku bantuin. Bukannya makasih. Malah nuduh macam-macam. Aku nggak nuduh. Aku cuma tanya. Ya cara tanya kamu kayak orang nggak beres. Suara lain masuk samar dari kejauhan. Suara perempuan. Ringan. Akrab. Tika. Udah, Dam. Makan dulu. Keburu dingin. Nisa membeku. Damar langsung bicara lebih cepat. Seolah hendak menutup sesuatu. Aku tutup. Jangan bikin malu. Telepon mati. Pipi Nisa terasa panas. Ia menatap layar ponsel sampai pantulan wajahnya sendiri terlihat samar. Hujan di luar mulai turun tipis. Memukul seng teras dengan ritme yang bikin dada ikut berisik. Sepanjang malam ia tidak bisa tidur nyenyak. Sekali-kali terdengar notifikasi di ponsel. Tapi bukan dari Damar. Hanya grup RT, promo toko bahan kue, atau Bu Yanti yang menanya kapan seragam selesai. Nisa sempat menulis pesan panjang, lalu dihapus. Menulis lagi, dihapus lagi. Sekitar jam 2, ia akhirnya hanya mengirim 1 kalimat, Mas. Pulang kalau memang masih tahu batas. Pesan itu centang 2. Tidak dibalas pagi berikutnya. Udara di gang masih dingin oleh sisa hujan. Nisa keluar rumah dengan jantung yang entah kenapa berdetak terlalu cepat. Ia tidak merencanakan apa-apa. Hanya berdiri di dekat pot bunga kering depan pagar dan menatap ujung gang. Berharap Damar pulang dengan penjelasan yang bisa diterima akal. Tapi yang muncul justru Damar dari arah rumah Tika. Kaosnya kusut. Rambutnya belum rapi. Di tangannya ada kantong plastik putih dari klinik. Tika berdiri di ambang pintu rumah, memakai daster bunga, memegang cangkir, dan memandang Damar dengan wajah yang terlalu santai untuk ukuran seorang sahabat yang baru ditinggali suami orang semalaman. Nisa merasa dunia di sekitarnya mengerucut. Ia melangkah mendekat. Mas. Damar menoleh. Lalu rahangnya mengeras. Ngapain pagi-pagi di sini? Harusnya aku yang tanya. Tika langsung ikut keluar 2 langkah. Nis, jangan salah paham dulu. Nisa menatap kantong plastik di tangan Damar. Ada logo klinik kulit dan kelamin di sudutnya. Kecil, tapi jelas. Mas sakit apa?
Tanya Nisa pelan. Damar refleks menurunkan tangannya. Terlambat. Nisa sudah melihat cukup banyak. Bukan urusan kamu. Nisa tertawa pendek. Suaranya pecah. Bukan urusan aku? Kamu semalam nginep di rumah sahabat aku. Pulang pagi, bawa obat klinik kulit dan kelamin. Terus bilang itu bukan urusan aku. Damar melangkah maju satu tapak. Jangan teriak. Aku belum teriak. Tika mencoba menyentuh lengan Nisa. Nis, dengar dulu. Nisa menepis pelan. Jangan pegang aku. Dua tetangga yang sedang beli sayur di ujung gang menoleh. Tidak mendekat, tapi cukup pelan langkahnya untuk menunjukkan mereka mendengar. Damar melihat itu. Wajahnya langsung berubah dingin. Ia membuka kantong plastik, mengambil satu kotak obat, lalu seolah takut Nisa merebutnya, buru-buru melemparkannya ke selokan dekat got. Blung! Kardus tipis itu langsung basah. Aku bilang jangan lebay, bentaknya. Kamu bikin malu orang sekampung. Nisa menatap kotak obat yang hanyut setengah, lalu balik menatap Damar. Kalau cuma obat biasa, kenapa dibuang? Karena aku muak lihat kamu kayak gini. Tika menyilangkan tangan di dada. Nisa, sumpah, semalam dia cuma bantu. Kamu jangan jadi istri posesif. Malu dilihat orang. Istri posesif, kalimat itu menusuk lebih dalam karena datang dari mulut yang dulu paling sering mendengar tangis Nisa. Mulut yang dulu bilang, kalau laki-laki mulai banyak alasan, hati-hati. Sekarang justru mulut itu yang berdiri paling dekat dengan laki-laki yang sedang menjatuhkannya. Nisa menunjuk selokan. Klinik apa itu? Damar tertawa miring. Kamu mau baca juga hasil periksaanku? Sekalian cek isi dompet. Kalau itu soal tubuh kamu yang masih serumah dengan aku. Iya, aku berhak tahu. Damar mendekat lagi. Bau sabun mandi orang lain masih menempel samar di kaosnya. Bukan bau rumah mereka. Bukan sabun cair isi ulang yang biasa Nisa beli. Dengar ya, katanya, pelan tapi penuh racun. Kamu bukan dokter. Kamu juga bukan polisi. Jangan mentang-mentang nikah sama aku. Semua harus kamu tahu. Tika menyahut dari samping, dengan suara yang dibuat seolah lembut. Laki-laki juga butuh ruang. Nis, nggak semua hal harus kamu bedah. Nisa menoleh padanya. Ada rasa pahit yang mendadak naik ke tenggorokan. Rumahmu jadi ruangnya. Tika mengangkat bahu. Kalau di rumah sendiri dia nggak tenang. Aku bisa apa? Kalimat itu membuat udara pagi berubah seperti kaca. Itu penghinaan sosial pertama. Just, di depan orang lain. Dan yang lebih menyakitkan, Damar tidak membantah. Ia justru berdiri diam. Seolah kalimat itu tidak salah. Nisa pulang tanpa bicara lagi. Kakinya terasa ringan dan berat sekaligus. Ringan karena tubuhnya bergerak otomatis. Berat karena dadanya seolah dipenuhi pasir basah. Begitu sampai rumah, ia masuk kamar, menutup pintu, lalu berdiri lama di depan lemari. Tangannya bergerak tanpa arah. Menyentuh lipatan mukena. Menarik laci. Membuka. Menutup. Lalu tiba-tiba berhenti di ujung ranjang. Ada handuknya di sana. Handuk yang tadi pagi dipakai Damar setelah mandi, mual naik begitu cepat sampai Nisa menutup mulut sendiri. Hak pertamanya baru saja dirampas terang-terangan. Hak untuk tahu kondisi tubuh suaminya. Padahal tubuh itu masih masuk ke rumahnya, ke tempat tidurnya, ke hidupnya. Siang harinya Damar pulang seperti tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan duduk di meja makan dan membuka tudung saji. Nggak ada lauk lain. Nisa yang sedang melipat baju berhenti. Mas semalam ke klinik apa? Damar meletakkan sendok. Mulai lagi. Jawab. Ruam biasa. Klinik kulit dan kelamin buat ruam biasa. Bisa. Kenapa obatnya dibuang? Karena kamu norak. Nisa menatapnya lama. Mas semalam tidur di mana? Di ruang tamu Tika. Kamu bohong. Damar berdiri. Kursinya bergeser. Aku capek. Kalau kamu mau ribut terus, cari teman lain. Aku ini istrimu. Nah itu. Istri. Bukan atasan. Ia mengambil piringnya dan pindah ke depan TV.
Tidak sekalipun menatap Nisa lagi malamnya. Ibu mertua Damar datang. Bu Hesti memang tinggal beda kelurahan dan sering tiba-tiba muncul kalau Damar mengadu. Begitu sampai, ia bahkan tidak duduk dulu. Langsung melepas sandal dan berkata, "Mana Nisa?" Nisa keluar dari kamar. Bu Hesti memandang dari kepala sampai kaki, lalu mendecak. "Laki-laki bantu teman kok dibesar-besarkan. Kamu itu istri harus tahu diri. Jangan bikin suami malas pulang." Nisa menggenggam ujung bajunya. "Bu, Mas Damar semalam nginep di rumah Tika." "Ya terus kenapa? Tika itu perempuan sendiri. Kalau ada yang bantuin, harusnya kamu terima kasih. Dia pulang bawa obat dari klinik kulit dan kelamin." Bu Hesti menoleh cepat ke Damar, lalu balik lagi ke Nisa dengan wajah yang malah mengeras. "Mungkin dia alergi. Mungkin dia iritasi. Kamu ini kalau dengar kata klinik langsung mikir jorok." Damar duduk santai di depan TV, tidak ikut membela istrinya, tapi juga tidak meluruskan ibunya. Itu justru lebih parah. Ia membiarkan Nisa terlihat bodoh sendirian. Bu Hesti lanjut, suaranya cukup keras sampai bisa terdengar tetangga yang lewat di depan rumah. "Perempuan kalau terlalu curiga, muka jadi jelek. Nanti jangan kaget kalau suami cari tempat adem." Penghinaan kedua. Sosial lagi. Nisa mendengarnya seperti orang mendengar pintu dikunci dari luar. Malam itu Damar mencoba tidur satu ranjang seperti biasa. Saat ia mengulurkan tangan, Nisa langsung mundur. "Jangan sentuh aku dulu," katanya. Damar berhenti. "Apaan? Sampai kamu jujur. Jadi kamu nolak suami?" "Aku nolak risiko yang gak aku tahu." Damar tertawa dingin. "Gede banget bahasamu." Ia berbalik, lalu sepanjang malam sengaja bergerak kasar, membanting bantal, mengembuskan napas keras, seolah Nisalah yang merusak rumah tangga mereka. Pagi berikutnya, saat Damar mandi, ponselnya bergetar terus di atas kasur. Nisa tidak pernah punya kebiasaan membuka ponsel suami. Tapi kali itu, setelah dua haknya dirampas, hak untuk tahu dan hak atas rasa aman di tubuhnya sendiri, rasa sungkan di dalam dirinya patah, ia menyalakan layar notifikasi dari Tika. "Obat yang kuning jangan lupa diminum 2 kali. Jangan bilang-bilang dulu ke dia. Kalau dia tahu nama penyakitnya, dia pasti drama." Tangan Nisa dingin, ia membuka chat itu. Scroll sekali, 2 kali. Lalu dadanya seperti dihantam sesuatu yang keras. Ada foto resep. Ada nama dokter spesialis kulit dan kelamin. Ada kata-kata yang membuat matanya berhenti terlalu lama. VDRL reaktif. TPH reaktif. Anjuran. Abstinensia sementara. Pengobatan pasangan. Screening HIV. Nisa menutup mulut rapat-rapat. Bukan ruam biasa. Bukan alergi. Bukan iritasi. Ada bukti konkret di depan matanya. Ada risiko nyata yang menyangkut tubuhnya sendiri. Dan suaminya bukan hanya menyembunyikan itu. Dia masih berani pulang, makan, tidur, dan mencoba menyentuhnya seolah Nisa tidak berhak tahu. Damar keluar dari kamar mandi dengan handuk di bahu. Begitu melihat ponsel di tangan Nisa, wajahnya langsung berubah. "Kamu buka HP aku?" Nisa menatapnya. "Mas sakit sifilis." Suara air dari kamar mandi yang belum dimatikan terdengar menetes. Tik, tik. Tik. Damar maju cepat merebut ponsel. "Balikin." Nisa mundur. Jawab. "Jangan gede-gedein. Sifilis itu nggak gede-gedein." Suara Nisa pecah untuk pertama kalinya. "Kamu nginep di rumah sahabat aku, bawa hasil laboratorium, terus pulang ke rumah dan masih mau tidur sama aku. Belum tentu dari dia." Kalimat itu keluar begitu saja, ruangan jadi senyap. Nisa tidak berkedip. Jadi memang ada. Damar sadar dia terpeleset. Rahangnya mengeras. "Udah, aku lagi obatin." "Dari kapan?" "Baru tahu." Tika juga tahu. Dia yang nemenin. Nemenin atau sama-sama terlibat? Damar membentak. "Kamu ini maunya apa?" "Maunya?" Nisa tertawa kecil, suara yang lebih sakit daripada tangis. "Aku mau tahu kenapa tubuh aku dipertaruhkan tanpa izinku." Itu penghinaan ketiga.
Bukan berupa kata, tapi perbuatan. Dan rasanya paling kotor, Damar mendadak melunak. Cara yang selalu ia pakai kalau sudah terpojok. Nis, dengar. Ini nggak sesederhana yang kamu pikir. Bagus. Jelaskan. Sekarang aku lagi pusing. Jangan bikin tambah ribet. Nisa menutup mata sebentar. Keluar. Apa? Keluar dari kamar. Rumah ini rumahku. Tubuhku. Kamu nggak akan masuk kamar ini lagi sebelum aku tes dan kamu jujur. Damar menatapnya seperti baru melihat orang asing. Lalu, dengan wajah yang gelap, ia mengambil bantal dan pergi ke ruang tengah. Hari itu Nisa pergi ke puskesmas, lalu ke klinik yang direkomendasikan bidan setempat untuk pemeriksaan infeksi menular seksual. Kursi tunggu terasa terlalu dingin. Bau disinfektan menempel di tenggorokan. Ia duduk di antara orang-orang yang saling pura-pura tidak melihat. Tangan kirinya menggenggam map hasil lab tangkapan layar yang sudah ia cetak di warnet. Saat dokter perempuan parubaya itu membaca kertas di tangannya, matanya terangkat pelan. Ini hasil suami. Nisa mengangguk. Sudah hubungan lagi setelah hasil ini keluar? Belum. Hampir. Suara Nisa serak, dokter itu menaruh pulpen. Bagus Anda menahan. Karena dalam kasus seperti ini, pasangan juga harus diperiksa. Dan ya, sifilis seperti ini perlu screening HIV juga. Bukan berarti pasti, tapi wajib dicek. Nisa menatap meja. Sudut hasil cetaknya sedikit basah oleh keringat telapak tangannya. Apa saya aman, dok? Kita periksa. Tapi satu hal, Anda punya hak penuh untuk tahu, menolak hubungan, dan menuntut pengobatan pasangan. Jangan mau dibohongi. Kalimat terakhir itu sederhana, tapi membuat bahunya yang sejak pagi tegang sedikit turun. Ada seseorang yang tidak menyuruhnya diam. Ada seseorang yang menyebut haknya dengan jelas. Sore itu hasil awal Nisa keluar. Negatif sementara. Tapi ia harus ulang di waktu tertentu untuk memastikan. Dokter memberi penjelasan tertulis, daftar obat pencegahan, dan satu lembar edukasi tentang sifilis, penularannya, serta pentingnya tes HIV pada pasangan berisiko. Nisa memasukkan semuanya ke map coklat. Jemarinya sekarang jauh lebih stabil di depan klinik. Ia melihat Tika turun dari ojek. Perempuan itu memakai masker, kacamata hitam, dan kerudung instan. Tapi Nisa tetap mengenal cara jalannya. Tika belum melihatnya. Nisa berdiri di sisi tiang parkir, menyaksikan sahabatnya itu masuk ke gedung yang sama rahasia yang tadinya baru setengah. Kini berdiri penuh di depan matanya. Malam itu, Damar dan Bu Hesti berkumpul di rumah. Bahkan Tika datang, dengan alasan, cuma mau jelasin baik-baik. Nisa hampir tertawa mendengarnya. Menjelaskan baik-baik, setelah mereka semua bergiliran merampas hak, rasa aman, dan martabatnya Bu Hesti membuka duluan. Jangan lebay, Nisa. Penyakit bisa kena dari mana saja. Tika ikut mengangguk. Makanya kita bicara dewasa. Jangan langsung nuduh aku. Nisa yang berdiri dekat meja makan menatap satu-satu wajah mereka. Dewasa? Damar mendengus. Udah bilang kan, aku lagi obatin. Dan kamu masih mau menyentuh aku tanpa bilang sakitmu apa? Ya aku mau bilang. Kapan? Setelah aku ikut kena. Tika menjepit bibir. Nis, jaga omongan. Jangan seolah-olah kamu korban paling menderita. Aku juga. Ia berhenti terlalu cepat. Nisa menangkapnya. Kamu juga apa? Tika menunduk sedetik, lalu mengangkat dagu lagi. Aku cuma ikut bantu dia. Bu Hesti memukul meja pelan. Sudah, malam ini selesai. Besok kalian ke pengajian keluarga di rumah Bude. Jangan bikin malu. Di depan keluarga, kalian baik-baik saja. Perintah itu justru menyalakan sesuatu di kepala Nisa di depan keluarga. Baik-baik saja, mereka suka penonton. Mereka suka panggung sosial. Mereka merasa aman di situ. Aman sekali sampai lupa bahwa yang paling memalukan kadang justru bukan amarah, tapi fakta. Keesokan malam, rumah Bude Lilis penuh. Ada tahlilan kecil sekaligus syukuran menempati rumah baru. Karpet digelar, piring kerupuk disusun,
Teh manis diisi berkali-kali. Sepupu, paman, tetangga dekat, semua datang. Tika muncul belakangan, memakai gamis krem, duduk agak dekat dengan Bu Hesti. Damar datang dengan wajah seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan sempat menepuk pundak salah satu sepupu sambil tertawa. Nisa masuk paling akhir dengan map coklat di tangan. Bude Lilis memandang bergantian ke mereka bertiga, lalu pada Nisa. Alhamdulillah lengkap. Nah, gini kan enak. Jangan kebanyakan drama rumah tangga. Kalimat itu membuat beberapa orang terkekeh kecil. Tika ikut menunduk sambil tersenyum tipis. Senyum orang yang merasa posisinya aman. Pengajian selesai. Orang-orang mulai minum teh. Damar berdiri sebentar di depan meja makanan. Lalu bercanda soal macet. Bu Hesti menimpali. Suasananya lunak, bahkan terlalu lunak. Lalu Bude Lilis berkata, cukup keras untuk didengar satu ruangan. Nisa, kemarin ibumu Damar bilang kamu lagi sensitif. Capek ya jadi istri kalau suami sedikit salah langsung dibesar-besarkan. 2 kepala menoleh. Lalu 4. Lalu semua, ini penghinaan sosial keempat. Sekaligus panggung yang mereka pilih sendiri. Nisa berdiri pelan. Aku memang capek, Bud, katanya. Tapi bukan karena suamiku sedikit salah. Suara sendok berhenti beradu dengan gelas. Damar langsung tegang. Nisa, jangan. Nisa menatapnya. Sekarang justru aku mau bilang dengan jelas. Biar semua dengar. Ia membuka map coklat di atas meja tengah. Suamiku menginap di rumah sahabatku. Besok paginya dia pulang bawa hasil laboratorium dari klinik kulit dan kelamin. Dia buang obat keselokan. Bilang aku istri gila di depan tetangga. Lalu pulang ke rumah seolah aku tidak berhak tahu apa yang sedang ia bawa ke tempat tidur kami. Ruangan seperti ditarik mendadak ke satu titik. Bu Hesti berdiri setengah. Nisa. Nisa mengeluarkan salinan hasil lab. Ini hasil VDRL dan TPH suamiku. Reaktif. Ini chat sahabatku yang menyuruh dia menyembunyikan nama penyakitnya dariku. Ini lembar dari dokter yang menjelaskan bahwa pasangan berhak diperiksa dan pasien seperti ini dianjurkan screening HIV. Tika mendadak pucat. Kamu nggak berhak buka-buka itu. Nisa menoleh padanya. Dan kamu merasa berhak menampung suami orang semalaman sambil ikut menyembunyikan penyakit menular seksual. Kalimat itu jatuh seperti gelas pecah. Salah satu sepupu Damar menutup mulut. Bude Lilis mundur 1 langkah. Paman Joko yang tadi sedang meniup kopi langsung meletakkan cangkir terlalu keras sampai isinya tumpah. Damar maju cepat. Kamu sudah gila. Nisa mengangkat tangan sedikit. Jangan dekat-dekat. Nada suaranya datar. Justru itu yang membuat Damar tampak makin buruk. Aku belum selesai. Nisa mengeluarkan 1 lembar lagi. Aku sudah periksa. Aku negatif sementara. Tapi dokter bilang aku harus ulang tes karena suamiku menyembunyikan penyakit ini dan tetap mencoba menyentuhku. Itu bukan salah paham. Itu membahayakan tubuhku. Bu Hesti tergagap. Penyakit itu bisa dari mana saja. Nisa menatapnya lurus. Betul. Tapi bukan dari diriku. Dan kalau ibu masih mau membela, silakan sekalian bilang di depan semua orang bahwa menantu ibu aman menginap di rumah sahabat istrinya sambil membawa hasil laboratorium penyakit menular seksual. Tidak ada yang bisa langsung menjawab. Tika yang paling dulu meledak. Kamu sengaja mempermalukan aku. Nisa tertawa kecil. Pendek. Dingin. Aku cuma membuka apa yang kalian tutup. Damar mendadak meraih kertas di meja. Membaca cepat. Lalu wajahnya berubah. Benar-benar berubah. Bukan karena malu. Karena takut, matanya berhenti di baris yang tadi dibacakan Nisa. Anjuran screening HIV. Nisa, suaranya serak. Itu cuma prosedur. Lari aja sekalian ke klinik. Mas, kata Nisa. Bukannya kamu paling suka buru-buru kalau soal dirimu sendiri? Beberapa orang mulai berbisik. Ada yang menyebut kata itu pelan. HIV. Sekali saja sudah cukup untuk membuat napas ruangan berubah. Damar menoleh ke Tika. Kamu bilang aman. Tika membelalak. Kok aku? Karena kamu juga. Damar menghentikan diri. Tapi terlambat. Semua mata sekarang pindah ketika perempuan itu berdiri. Kursinya berbunyi keras.
Jangan seret aku. Lah siapa yang nyeret? Potong Nisa. Aku belum bilang kamu ikut periksa di klinik yang sama 2 hari lalu. Tika seperti kehilangan pijakan. Itu twist yang mereka kira tidak akan pernah sampai ke ruangan ini. Bahwa Nisa tidak cuma curiga. Ia melihat. Ia punya bukti. Dan ia datang bukan untuk minta maaf, tapi untuk menutup ruang bohong mereka sampai habis. Damar mendadak meraba saku, mengambil ponsel, tangannya gemetar. Aku ke klinik sekarang. Orang-orang menatapnya. Tidak ada yang menahan. Justru itu yang paling memalukan. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang bilang Nisa keterlaluan. Karena fakta terlalu telanjang, Bu Hesti mencoba meraih lengan anaknya. Dam, lepas, Bu. Ia menepis tangan ibunya, hampir menabrak meja, lalu benar-benar lari keluar rumah. Sandalnya bahkan tertinggal satu di depan pintu. Suara motornya menyala kasar beberapa detik kemudian, lalu menjauh, tidak ada lagi pelaku yang merasa aman. Tidak ada lagi wajah menang. Tika yang tadi masih tegak kini menatap sekeliling dan baru sadar ruangan itu bukan lagi panggungnya. Semua bisik-bisik yang dulu biasa ia nikmati sekarang berbalik mengarah padanya. Kamu keterlaluan, Tik, kata salah satu bibi pelan. Tapi cukup keras untuk melukai. Bude Lilis duduk pelan sambil memegang dada. Ya Allah, rumah orang diseret-seret begini. Bukan aku yang menyeret, Bud, kata Nisa. Aku cuma menolak tubuh dan martabatku diinjak diam-diam. Tika membuka mulut, menutup lagi, lalu akhirnya berkata, aku sama Damar nggak seserius itu. Nisa menatapnya tanpa ekspresi. Bagus. Berarti buat penyakit pun kamu nggak pilih-pilih. Kalimat itu pendek, sederhana, tapi membuat Tika kehabisan kata. Itulah payoff lapis pertama. Fakta dibuka. Telanjang. Tidak bisa dibungkus lagi. Lapis kedua datang lebih cepat dari yang Nisa perkirakan. Bude Lilis, yang tadinya paling ingin menjaga nama baik keluarga, malah menarik napas keras dan berkata, Bu Hesti, bawa pulang dulu anakmu. Jangan datang ke sini lagi sebelum jelas semuanya. Aku nggak mau rumahku dipakai nutup-nutupin begini. Bu Hesti benar-benar pucat. Posisi sosial yang selama ini ia pakai untuk menekan Nisa ambruk dalam satu malam. Lapis ketiga datang 3 hari kemudian. Damar mengirim puluhan pesan. Hasil awal belum keluar. Tolong jangan bilang ke orang kantor. Aku panik. Aku salah. Aku beneran salah. Nisa membaca semuanya di kamar kos kecil milik sepupunya, tempat ia pindah malam setelah kejadian di rumah Bude. Ia tidak kembali ke rumah. Tidak juga mengambil semua baju. Ia cuma membawa yang perlu, surat-surat pribadi, dan harga dirinya yang akhirnya utuh lagi. Tika juga menghubunginya. Nis, please angkat. Aku nggak nyangka bakal sejauh ini. Klien catering pada nanya. Aku malu keluar rumah. Nisa menatap pesan itu cukup lama, lalu mengunci layar. Penyesalan yang datang setelah nama baik mereka goyah terasa sangat mirip panik. Terlalu mirip untuk dipercaya sebagai penyesalan sungguhan. Seminggu kemudian, Damar datang ke kos sepupu Nisa. Wajahnya turun. Janggutnya tumbuh asal. Matanya cekung. Ia berdiri di teras dengan map bening di tangan, seperti orang yang mendadak belajar bahwa hasil laboratorium bisa lebih menakutkan daripada kebohongan. Bisa ngomong? Tanyanya pelan. Nisa berdiri di ambang pintu. Tidak mempersilakan masuk. Tes HIV-ku negatif, katanya cepat, seolah itu tiket masuk. Aku sudah mulai pengobatan. Aku juga. Bagus, potong Nisa. Damar berkedip. Cuma, bagus. Kamu mau aku tepuk tangan? Ia menarik napas. Bahunya turun. Aku panik, Nis. Aku juga panik waktu baca hasil sifilis kamu. Bedanya, aku panik sambil mikir tubuhku sendiri. Kamu panik sambil mikir dirimu sendiri. Damar menggenggam map lebih erat. Aku hilaf. Hilaf itu salah kirim chat. Salah jalan pulang. Salah beli garam. Bukan nginep di rumah sahabat istri, sembunyiin penyakit menular seksual, lalu tetap pulang dan mau menyentuh istri. Damar menunduk. Ada jeda lama. Dari gang depan terdengar penjual es lewat memukul kentongan kecil. Aku bisa berubah. Nisa menatapnya tenang. Aku percaya orang bisa berubah.
Tapi aku nggak wajib tinggal untuk menunggu perubahan itu. Damar akhirnya mengangkat mata. Di situ ada air yang tertahan. Kamu mau cerai? Nisa menjawab tanpa suara bergetar. Aku mau hidup tanpa takut disentuh kebohongan. Kalimat itu membuat Damar diam total. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia seperti benar-benar tidak punya argumen, prosesnya tidak secepat sinetron. Ada keluarga yang mencoba menengahi. Ada Bu Hesti yang sekali datang minta maaf, sekali lagi menyalahkan. Ada Tika yang sempat kirim pesan panjang, lalu hapus semua fotonya dari media sosial. Ada juga orang-orang yang diam-diam masih bertanya ke Nisa, "Kamu nggak kasihan dia?" Kasihan, kata itu pernah terlalu sering dipakai untuk memaksa perempuan kembali ke tempat yang melukainya. Nisa sudah kenyang, ia mengurus semua dengan tenang. Konsultasi, mediasi, tes ulang. Dan saat hasil akhirnya tetap baik untuk dirinya, Nisa menangis sendirian di toilet klinik. Bukan karena sedih. Karena tubuhnya sendiri akhirnya kembali terasa miliknya. Beberapa bulan kemudian hidupnya tidak langsung mewah, tapi jauh lebih lapang. Mesin jahitnya pindah ke kamar depan kos. Order makin banyak karena ia mulai menerima seragam dari satu sekolah kecil. Sepupunya membantu promosi. Tangan Nisa masih sering pegal. Mata kadang pedih kalau jahitan menumpuk. Tapi setiap malam saat ia menutup pintu, tidak ada lagi rasa takut pada siapa yang pulang membawa apa. Ia mendengar kabar dari luar, bukan karena mencari. Tika kehilangan beberapa pelanggan tetap. Bukan karena penyakitnya diumumkan ke publik. Nisa tidak pernah serendah itu, melainkan karena orang sudah telanjur tidak percaya padanya. Terlalu banyak yang mendengar sendiri malam itu. Terlalu banyak yang melihat cara ia berdiri di samping Damar saat Nisa dihina. Reputasi sosial, sekali retak, suaranya jauh. Bu Hesti juga lebih jarang muncul di acara keluarga. Bude Lilis kabarnya masih belum mau menerima mereka datang tanpa penjelasan. Dan Damar? Ia pindah kos dekat kantornya. Lebih kurus, lebih diam, mungkin lebih sehat. Mungkin juga cuma lebih takut. Suatu sore, saat hujan rintik memukul jendela, ponsel Nisa bergetar lagi. Pesan dari Damar. Aku lewat depan tempat jahitmu tadi. Lampunya nyala. Aku lihat kamu lagi kerja. Aku baru sadar. Selama ini yang paling sering bikin rumah itu hidup ternyata kamu. Maaf. Nisa membaca sampai akhir. Lalu meletakkan ponsel di samping mesin. Jarum jahit tetap bergerak. Kain abu-abu di bawah telapak tangannya maju perlahan. Lurus, rapi. Ia tidak membalas, bukan karena marah belum habis. Bukan juga karena hatinya belum selesai. Tapi karena ada pintu yang kalau sudah ditutup oleh rasa jijik, penyesalan tidak cukup kuat untuk membukanya lagi. Menjelang maghrib, ia mematikan mesin, meregangkan bahu, lalu berdiri di depan cermin kecil. Bayangan di sana masih orang yang sama. Wajah biasa, tangan yang kasar oleh kerja, mata yang kadang lelah. Tapi ada sesuatu yang tidak lagi sama. Ia tidak tampak seperti orang yang siap ditenangkan. Ia tampak seperti orang yang tahu batas. Di rak dekat pintu, map coklat itu masih ada. Di dalam